Puji Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan dan membahas kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Namun kita hanya baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Puji Tuhan, judul kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini adalah perkenanan Tuhan. Teman-teman yang terkasih, seringkali saat kita melakukan pelayanan Tuhan, kita menonjolkan diri sendiri dengan apa yang kita buat tanpa memikirkan perkenanan Tuhan. Teman-teman yang terkasih, bukan pelayanan yang hebat bagi manusia yang berkenan kepada Tuhan, tetapi lebih kepada kesungguhan hati dan melakukan kehendak Bapa. Seperti dalam Matius 7 ayat 21 dan 23 katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang, apa yang kita pelajari dari kisah Ananias dan Safira, teman-teman? Mari kita baca ayat yang kedua. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Yang pertama adalah berbohong kepada Tuhan. Teman-teman yang terkasih, seringkali berbohong menjadi jalan untuk menutupi kekurangan dan kejahatan kita, seperti Ananias dan Safira. Teman-teman, Ananias dan Safira ini merupakan suami istri. Mereka menjual sebidang tanah dan mereka berkata bahwa mereka akan memberikan seluruh dari hasil penjualan itu. Tetapi pada nyatanya dikatakan dalam ayat 2, dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Ananias dan Safira berbohong kepada Tuhan. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita baca ayat 3 sampai ayat yang kelima, teman-teman. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Jadi apa yang didapat oleh Ananias, teman-teman? Ananias mati karena dia berbohong kepada Tuhan. Berbohong merupakan perbuatan tidak menghormati Tuhan, teman-teman. Mungkin pada zaman sekarang kita tidak melakukan seperti yang Ananias dan Safira lakukan, tetapi apa yang kita lakukan bentuk dari tidak menghormati Tuhan. Misalnya saat kita sedang beribadah, teman-teman main HP, buka WhatsApp, buka Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, itu merupakan suatu bentuk tidak menghargai Tuhan. Bahkan ketika pendeta menyampaikan firman Tuhan, teman-teman ngantuk-ngantukan, mungkin sambil makan, tidak serius mendengarkan firman Tuhan, itu merupakan bentuk dari tidak menghormati Tuhan. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari kisah Ananias dan Safira? Mari kita baca ayat 8 dan 9. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Jadi yang kedua adalah berkompromi dengan kejahatan. Teman-teman yang terkasih, Ananias dan Safira merupakan suami istri dan mereka berkompromi untuk berbohong kepada Tuhan dan tidak menghormati Tuhan. Mungkin sekarang teman-teman berpikir, ada banyak kok orang di luar sana yang tidak menghormati Tuhan tetapi kehidupan mereka baik-baik saja. Ada banyak kok di luar sana yang berkompromi dengan kejahatan tetapi mereka baik-baik saja, malahan kehidupan mereka
sepertinya lebih baik daripada kita. Tapi tahukah teman-teman yang terkasih, Tuhan adalah Allah yang Maha Kasih. Maka dari itu, ketika teman-teman mendengarkan kebenaran firman Tuhan, teman-teman tidak boleh mengeraskan hati, tetapi harus menerima didikan Tuhan, supaya kita tidak seperti Ananias dan Safira. Nah teman-teman, ketika kita diingatkan Tuhan tidak mau, diingatkan juga masih tidak mau, maka kita akan sampai kepada kebinasaan. Teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan perkenanan Tuhan? Berdasarkan konteks yang kita pelajari tentang Ananias dan Safira, yaitu kita tidak boleh berbohong dan menghormati Tuhan. Ketika beribadah, kita harus sungguh-sungguh beribadah teman-teman. Yang kedua, kita tidak boleh berkompromi dengan kejahatan. Kita harus melakukan sesuatu yang baik, sama seperti Bapa kita juga adalah baik. Demikian kebenaran firman Tuhan kita teman-teman, kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Shalom.